Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang adil dalam segala perbuatannya. Patutlah kita pagi hari ini kita puji namanya oleh karena kebesaran Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih buat keadilan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita ada dalam acara Morning Worship. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan lihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Namun saya akan bacakan bagi kita satu ayat saja di ayat 25. Dikatakan di sana, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang kekhawatiran. Kalau saya boleh bertanya bagi kita pagi hari ini, siapa di antara kita yang tidak pernah merasa khawatir? Saya rasa tidak ada ya Bapak Ibu Saudara. Bahkan pagi ini pun kita semua mungkin ada di antara kita yang merasa khawatir akan hidup ini. Saudara, kekhawatiran itu adalah rasa takut tentang sesuatu
yang belum pasti terjadi ya. Kita takut bagaimana hari besok, kita takut bagaimana nanti anak kita takut bagaimana nanti kalau kita tua, dan banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang datang di dalam kehidupan kita ya, yang membuat itu kita merasa cemas, yang membuat kita merasa takut, yang membuat kita merasa gelisah, yang membuat kita merasa tidak nyaman. Bahkan sampai-sampai ada orang-orang yang karena kekhawatiran dia tidak mengerjakan urusan hari ini. Karena hanya memikirkan hari depan, besok itu bagaimana. Saudara, bahkan hal-hal yang kecil dibesar-besarkan. Karena apa? Karena dia memiliki rasa kekhawatiran yang besar dalam hidupnya. Saudara, salah satu penghambat terbesar dalam kehidupan kerohanian kita sebagai orang percaya adalah kita percaya Tuhan, namun kita hidup dengan penuh kekhawatiran. Saudara, dalam Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini, kita bersyukur karena Tuhan Yesus tahu akan pergumulan kita. Dia berkata bahwa kita tidak boleh khawatir. Mengapa saudara kita tidak boleh khawatir? Pagi ini kita akan lihat 3 poin. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Yang pertama di ayat yang ke-25 dan ayat 26. Kita sudah bacakan ayat 25 tadi bagian pertama. Saya lanjutkan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dia tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan urutan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ini didaftarkan di sini mulai dari makanan, hal yang termurah ya. Mulai dari makanan, kemudian kepada pakaian, kemudian tubuh ini, lalu kemudian hidup, kesempatan untuk hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya kita tidak boleh khawatir. Kita jangan khawatir, karena Tuhan telah memberikan yang paling termahal dalam hidup kita. Yaitu apa? Ya ini hidup ini, kesempatan untuk hidup. Saudara, itu adalah hal yang paling termahal di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih bisa ada sampai saat ini, kita bisa sehat, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa melakukan sesuatu, bahkan kita masih bisa beribadah, itu adalah kesempatan yang luar biasa. Itu adalah berkat yang paling besar dalam hidup kita. Saudara, jika yang termahal pun Tuhan bisa berikan kepada kita, masakan Tuhan tidak akan memberikan hal-hal yang lebih murah dari itu untuk kita, yang lebih gampang dari yang mahal tadi. Saudara, Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, pasti akan memelihara dan menolong setiap kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus membandingkan hidup kita ya di ayat 26 dengan burung-burung di udara. Tuhan katakan kalau Tuhan memelihara burung-burung itu yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, apalagi kita anak-anaknya yang mempunyai tempat yang lebih penting, yang lebih berharga daripada burung-burung itu, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh khawatir? Di ayat yang ke-27 firman Tuhan katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah merancang dan menentukan kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa menambahkannya. Kita tidak tahu seberapa lama kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau kita sakit, ya, kita khawatir tidak akan membuat kita sembuh. Kalau kita berkekurangan, kita khawatir tidak akan membuat kita menjadi kaya. Jadi kita harus bagaimana? Nikmatilah hidup yang Tuhan berikan, ya. Bukan berarti kita berfoya-foya, kita bermasa bodoh, kita tidak bekerja, tidak berusaha. Tapi di ayat yang ke-34 dikatakan di sana kalau kita baca, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, kerjakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Nikmatilah itu, dan selebihnya Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di ayat yang ke-31 dan 32 firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang ketiga, saudara, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena Bapa tahu yang kita perlu. Saudara,
Dia bukan hanya sekedar tahu, tapi dia mampu memberikan solusi, dia mampu memberikan jalan keluar, dia mampu mencukupkan segala apa yang kita perlu dan kita butuhkan. Dia peduli dengan keadaan kita, Bapak Ibu Saudara, bahkan kebutuhan kita akan keselamatan sudah Tuhan sediakan dan Tuhan sudah berikan bagi kita. Hidup yang kekal yang tidak ternilai itu Tuhan sudah berikan buat kita. Apalagi hidup yang hanya sementara di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, jangan kita khawatir. Menjadi pertanyaan pagi hari ini, bagaimana kita menghilangkan rasa khawatir ini ya? Tidak mudah memang Bapak Ibu Saudara. Tetapi di ayat 30 dikatakan di sini, kalau kita melihat, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya, kita garis bawahi, hai orang yang kurang percaya. Berarti kunci supaya kita tidak khawatir, mari kita percaya kepada Tuhan. Percaya sungguh artinya kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan Dia yang akan bekerja dalam hidup kita. Dan yang terakhir, di ayat yang ke-33, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Ya, di ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, artinya apa? Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan dan kebenarannya dan firman-Nya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita mengutamakan, mendahulukan Tuhan, maka Tuhan juga yang akan mendahulukan kita. Kita tidak perlu khawatir karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang peduli dengan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur firman-Mu mengingatkan kami pagi ini bagaimana kami tidak perlu khawatir karena kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup memberkati dan mencukupkan segalanya, asalkan kami percaya dan asalkan kami mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Berkati kami hari ini, kami percaya sukacita damai sejahtera Allah melingkupi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.